Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara melakukan pengorbanan buah catur chess. Wow, dan kali ini kita belajar langsung dari gaya pengorbanan legenda catur wanita, Grandmaster Judith Polgar. Judith Polgar adalah pecatur wanita ranking 1 dunia tak tergantikan chess sejak tahun 1989 sampai 2015. Oh ya chess, video ini dibuat berdasarkan request dari teman-teman chess lovers dari akun @manusiacatur. Bang mau tanya, gimana sih cara melakukan pengorbanan perwira tapi kedepannya membawa keuntungan pada kita bang? Tolong dibahas. Oke, kita bahas chess. Sebelum kita lihat permainannya, terlebih dahulu saya mau berbagi beberapa tips ya chess bagaimana melakukan pengorbanan perwira supaya menguntungkan. Tips pertama, pastikan kamu selalu fokus bermain ya, dan intinya tetap mencari tahu tujuan setiap langkah dari lawanmu. Karena setiap langkah dari musuh selalu pasti punya tujuan. Jadi cari tahu itu dan pikirkan jawaban langkah yang tepat. Dan tips yang kedua, jika memungkinkan, lakukan kejutan dengan pengorbanan perwira chess. Nah, untuk melakukannya, pastikan juga kamu harus beruntung posisi. Maksudnya begini, jelas yang namanya pengorbanan berarti kamu harus rela rugi barang atau rugi perwira. Dan sebagai kompensasi yang kamu terima, pastikan kamu harus menguasai serangan terhadap raja lawan setelah pengorbanan itu chess. Kalau tidak berpengaruh terhadap raja lawan, tidak usah lakukan pengorbanan. Oke? Ingat, tujuan pengorbanan adalah membunuh raja lawan. Atau setidaknya menghancurkan pertahanan raja lawan. Oke? Berikut ini saya kasih contohnya chess. Partai ini dimainkan oleh Judith Polgar sebagai buah putih. Dan lawannya Grandmaster Franz Berkes sebagai buah hitam. Permainan diawali dengan pion E4, pion E6. Pion D5 mengajak pertukaran. Kuda ke C3, kuda F6. Gajah G5 mengepin kuda, pion kali pion, pion kali pion. Gajah E7, gajah kali kuda, gajah kali gajah, dan kuda ke F3. Oh ya chess, ini kita percepat saja ya, kita lebih fokus pada pengorbanannya, oke? Raja rokade pendek, menteri ke D2. Kuda D7, raja rokade panjang. Gajah E7, gajah ke D3. Pion B6, dan perhatikan chess. Posisi raja rokade seperti ini ada dua lapisan pelindungnya. Pertama, pion ini. Dan kedua, pion kita sendiri, chess. Nah, tujuan Polgar di sini adalah membongkar pertahanan raja hitam ini, lalu benteng menyerang. Bagaimana caranya? Kita lihat. Polgar kuda ke G5, menyerang pion 2 kali. Pion maju mengusir kuda, lalu terlebih dahulu gajah ke H7 skak. Raja ini terpaksa ke H8, lalu gajah balik ke E4, menyerang benteng. Di sini Berkes memilih pion kali kuda chess. Dan Polgar menjawab pion maju ke H4. Oh ya chess, kenapa ya kira-kira gajah ini tidak mau pukul benteng? Oke, misalkan nih ya gajah kali benteng, maka pion ini maju mengusir kuda. Kalau kuda kabur, misal ke E5, maka gajah naik dan menyerang menteri raja. Jika pion menutup, maka pion potong pion en pasan. Dan menteri ini pun tidak dapat terselamatkan lagi chess. Oke, kita kembali. Setelah pion kali kuda, Polgar menjawab pion maju menahan laju pion. Lalu benteng ke B8 menghindari serangan gajah. Wow, jadi chess, kuda itu yang tadi sengaja dikorbankan untuk membuka file pertahanan raja yang pertama. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Polgar membuka pelindung lapisan kedua ini, pionnya sendiri chess. Dan mulai dari sini,
Andaikan juga ya Ces, kamu berada di posisi putih seperti ini dan sekarang saatnya kamu melangkah. Oke, caranya fokus pada serangan ke raja lawan. Raja putih berada di barisan H dan hanya dilindungi oleh pion ini. Jadi, pikirkan cara membongkar pion ini, Ces, agar kemudian serangan bentengmu naik. Jadi, masih dalam pikiran nih ya, Ces. Andaikan kamu majukan pion, lalu pikirkan kira-kira apa langkah yang akan dilakukan hitam. Misalkan hitam kali pion, maka majukan pion ini nantinya untuk menutup jalur perlindungan gajah ini terhadap pion ini. Lalu pukul pion ini pakai benteng dan ska, yang kemudian akan disusul serangan ganda benteng. Ini masih dalam pikiran ya, Ces. Kemudian kalau sudah cocok, ya tinggal jalankan saja. Pion maju ke H4 dan balasan di permainan aslinya kita menjawab pion maju, Ces. Sementara kita analisis bagaimana kalau di sini hitam pion kali pion. Ya, maka ingat rencana kita di awal adalah membuka jalur serangan benteng sementara pion dilindungi gajah. Jadi terlebih dahulu majukan pion ini menutup perlindungan gajahnya. Lalu benteng menyerang pion. Misalkan di sini gajah kali pion, maka kuda kali gajah. Gajah dilindungi menteri dan perlindungan pion ini pun hilang, Ces. Benteng kali pion ska dan disusul serangan benteng lainnya. Nah, begitulah kira-kira membangun pemikiran untuk pengorbanan, Ces. Intinya adalah berpikir. Oke, kita kembali. Setelah pion maju, Berkes menjawab pion maju menutup jalur serangan gajah. Lalu pion kali pion, ska. Raja ke G7. Nah, ini dia, Ces. Mulai dari sini, Judith Polgar menemukan langkah briliannya. Sebentar, sebagai bahan latihan, coba pikirkan, Ces. Langkah apa yang terbaik untuk melakukan pengorbanan? Oke, saya beri waktu 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Polgar menjawab, Menteri ke F4. Ya, sepertinya tidak berpengaruh ya, Ces. Tapi lihat, rencana Polgar di sini adalah benteng ini bakalan dikorbankan maju, Ces, ke H7 ska. Kemudian raja kali benteng dan menteri ini akan ke H2 ska dan benteng ke H1 membantu serangan. Maksudnya coba perhatikan perjalanan menterinya ini, Ces. Wow, amazing bukan? Ya, oke. Di sini kita menjawab gajah H7. Lalu pengorbanan pun terjadi, benteng ke H7 ska. Kalau raja tidak pukul benteng, maka benteng akan double attack. Jadinya di sini terpaksa raja kali benteng. Kemudian sesuai rencana di awal, menteri ke H2 ska. Raja ke G8 dan benteng ke H1 ancaman ska macis. Raja hitam terkurung dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Hanya ada satu jalan bertahan. Gajah kali pion ska. Kuda kali gajah, menteri kali kuda ska, dan pion menutup sekaligus menyerang menteri. Lihat, posisi raja hitam tetap saja masih belum aman, Ces. Misalkan menteri ke F6 melindungi peta ke H8 ini, tetap saja menteri akan ke H7 ska mat. Jadi terpaksa menteri kali pion ska, lalu menteri kali menteri. Kemudian gajah kali gajah, menteri kali gajah. Dan sampai di sini, Berkes pun angkat tangan menyerah kalah, Ces. Wow, kita beri aplaus untuk permainan ini, Ces. Judith Polgar mengorbankan perwira kuda dan bentengnya untuk meraih posisi menyerang raja lawan. Jika permainan ini dilanjutkan, memang masih panjang ya, Ces. Tapi kalau dianalisis, putih sudah sangat-sangat diunggulkan, Ces. Karena masih sangat kuat memiliki menteri dan benteng ini. Oke, sampai di sini saja video kali ini ya.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa tombol like-nya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam Gens Unasumus.